Silakan Bu Ratna. Saya yang buka nih, bukan Pak Anu. Oh, dari saya langsung. Oke. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut dalam webinar rutin ya. Alhamdulillah kami dari jurusan Teknik Informatika Trisakti rutin dalam semester ini menyelenggarakan rangkaian seminar dengan topik yang beragam. Moga-moga apa yang kita gali hari ini dari narasumber kita Pak Dr. Ahmad Ruli mengenai privasi di dunia yang sekarang ini, kita mau nggak mau kita perlu pasti terlibat ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi wawasan pada kita semua bagaimana caranya kita menjaga privasi. Karena terutama kita banyak dengar kabar ya, data bocor mungkin yang terakhir yang heboh banget BPJS. Mungkin Pak Ruli bisa cerita. Nah, dalam kesempatan ini nanti moderatornya Pak Is. Pak Is ini adalah Kepala Lab Keamanan Informasi di jurusan kami. Kami ada 5 lab, salah satunya keamanan informasi. Nanti saya berikan waktu ke Pak Is untuk memandu acara. Silakan Pak Is. Baik, terima kasih Pak Anung. Langsung aja ya Pak Anung ya, beda dengan yang sebelumnya ya. Iya, silakan. Berarti sekalian sambutan singkat aja. Selamat pagi buat Bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kebetulan hari ini saya diberi tugas oleh jurusan untuk memoderatori webinar dari Bapak Ahmad Ruli dengan judul Menjaga Privasi di Era Digital ini. Sesi dari webinar ini akan diawali dengan sesi paparan dari Bapak Ruli, kemudian kita akan isi dengan tanya jawab ya. Sebelum dimulai, ini saya sharing ya Pak Anung ya. Ya, silakan Pak. Ya, saya bacakan dahulu. Sharingnya di mana sekarang ya? Zoom. Oh, sorry. Bisa nggak? Oh ya, bisa. Udah bisa. Kelihatan udah ya? Ya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, jadi Bapak Ahmad Ruli ini tinggal di Jakarta ya Pak sekarang ya, di Menteng ya Pak ya. Dan jadi pendiri ya, Temu Ide Inovasi ya. Pendidikan dari Bapak Ahmad Ruli ini sarjana dari Keio University Tokyo, kemudian master degree dari Waseda University Tokyo dan kandidat doktoral dari Waseda University Tokyo. Dan kalau saya lihat memang fokus dari studi dan penelitian Bapak Ahmad Ruli ini lebih ke keamanan ya, data security ya. Kemudian pengalaman dari Bapak Ahmad Ruli ini cukup banyak ya, kalau dilihat dari tahun 96 bahkan ya. Jadi engineer dan sistem analis dari Neonaji ya. Bacanya jangan sampai salah ya nanti Neonaji. Ya betul itu. Kalau itu ada ceritanya lagi tuh nanti. Iya. Kemudian juga pernah jadi lecturer ya di Waseda University tahun 2004 sampai 2015 ya. Mungkin bisa sharing juga kita buat pengajar di Trisakti ini seperti apa pengalamannya di Waseda. Kemudian juga tahun 2006 sampai 2009 jadi senior technical engineer di Tels e-security. Lalu tahun 2020 sampai sekarang ya itu jadi konsultan for digital transformation untuk Palang Merah Indonesia. Kemudian juga sampai sekarang pun masih menjadi Chief Technology Officer di PT Nusantara Security Technology dan juga jadi chairman dari Perkumpulan Sukamaju Digital Indonesia. Ini khas bahasa Indonesia Sukamaju ya. Saya pikir desa aja yang suka maju ya. Kemudian inspirasi juga dari itu, dari memang benar dari film Unyil dulu itu. Iya betul. Sukamaju ya. Sukatani dan sebagainya itu bisa namanya. Kemudian juga jadi co-founder dari Temu Ide Inovasi. Cukup banyak ya Pak jabatannya ya, yang masih melekat ya.
Oke, itu saja skill dan sertifikasinya cukup banyak, mulai dari C, C++, Java, Perl, Python, Swift, dan juga sertifikasi di ethical hacking ya, ethical hacker ya, certified ethical hacking di C, kemudian Linux, computer security dan forensik, vendor RSA, McAfee dan lain sebagainya. Itu saja yang saya bisa bagikan terkait dengan CV dari Bapak Ahmad Ruli. Waktu dan tempatnya saya persilakan bagi Bapak Ahmad Ruli untuk memulai paparannya. Silakan Bapak Ahmad Ruli. Oke, baik. Saya mau sharing dulu. Oke, itu bisa. Apa kebaca? Masih loading. Loading ya. Ya, udah, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di tengah pandemi kita tetap sehat selalu dan ya tetap beraktivitas karena memang apalagi sekarang ini saya rasa yang jurusan berkaitan dengan IT itu pasti akan menjadi jurusan yang seksi gitu ya, karena sekarang semua bergerak ke arah digital. Sampai ada joke kan, bukannya CEO atau bukan siapapun yang mendorong perusahaan atau institusi untuk mengadopsi digitalisasi, tetapi ya virus COVID inilah membuat kita menjadi bergerak ke arah era digital. Nah, di balik itu ya sebenarnya akan banyak masalah atau bukan masalah, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan disinilah saya ditawarkan ya kemarin untuk menyampaikan materi tentang privasi. Semoga apa yang akan saya sharing ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Pertama mungkin sedikit perkenalan, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Ya, nama saya Ahmad Ruli dan saya memang lama di Jepang, dan selama di Jepang saya ikut dalam suatu perusahaan startup yang tadi disebut namanya Neonaji ya. Nah, memang kalau orang yang tidak tahu atau tidak paham bahasa Jepang mungkin akan lihat loh, ini agak nyerempet-nyerempet gitu. Sejujurnya saya juga waktu pertama kali direkrut juga, wah ini apa hubungannya nih gitu ya. Tapi ternyata itu artinya adalah berasal dari kata bahasa Jepang sendiri, yaitu ne itu adalah akar, ya, onaji itu sama, gitu. Jadi akar yang sama. Nah, ini memang ne onaji yang kalau di spell dengan bahasa Inggris bisa jadi neonazi gitu ya, yang sesuatu yang kayaknya agak ekstrim di era sekarang, tapi ya memang itu adalah bahasa Jepang. Dan dari pengalaman dari startup digital pertama, itu salah satu perusahaan pertama yang memberikan jasa hosting, jasa marketplace gitu ya. Itu bisa dibilang salah satu perusahaan yang pertama, dan sekitar tahun 2000 kemudian dibeli oleh di merger lah, ditarik dengan perusahaan lebih besar, salah satu klien kami, dan kemudian saya masuk ke mulai mengajar. Saya ngajar di Waseda, dan di Waseda itu ada yang menarik, yaitu tahun 2000 itu di Jepang itu sedang peralihan dari suatu jadi ada booming HP digital, HP 3G ya, yang didorong oleh NTT namanya, NTT Docomo. Nah, HP digital, HP 3G ini sebenarnya sudah smartphone sebenarnya. Kategorinya sudah masuk smartphone. Kenapa?
karena bisa belanja online, bisa kirim email, bisa lihat homepage gitu ya. Tetapi memang tidak ekosistem memang mungkin tidak secanggih sekarang ya, dengan ada Apple App Store, ada Play Store gitu ya. Tetapi saat itu pun sudah menjadi suatu ya digital ya, sudah menjadi suatu smartphone sebenarnya. Walaupun ekosistemnya dikunci oleh entity Docomo gitu. Nah, dari situlah kemudian universitas merasa wah, ini mahasiswa ini perlu juga diberikan suatu literasi digital. Terus sekitar tahun 2003 tuh akhirnya ada sekitar 2003 lah. 2001 mulai dikonsep, 2003 mulai ada pelajaran atau mata kuliah digital literasi. Salah satu pemicunya adalah karena mahasiswa itu rupanya bukan hanya mahasiswa, tapi manusia saat kita berhadapan dengan orang, karena kita tahu ada orang lain gitu ya, kita jadi sungkan untuk berbuat sesuatu yang mungkin kita agak, gimana ya gitu. Tapi saat kita cuma berhadapan, ini depan saya cuma komputer kok, depan saya cuma HP yang kecil gitu ya, udahlah, saya bebas nih gitu. Padahal di balik itu semua ada yang ngawasin, ada orang lain, ada hal lain gitu. Nah, ini yang tidak dipahami, dan itulah kemudian mahasiswa baru terutama di Waseda itu harus melewati mata kuliah wajib digital literasi. Saat ini udah nggak ada mata kuliah itu, cuma waktu itu memang karena untuk membentengi, dan memang ada kasus di mana mahasiswa itu berantem di bulletin board. Kalau sekarang mungkin berantemnya di sosial media ya, waktu itu kan belum ada Twitter, jadi ya berantemlah di situ. Karena berantem, mahasiswanya menggunakan kata-kata yang kebun binatang apalah pokoknya gitu. Nah, di Jepang itu universitas itu punya standar moral yang tinggi, jadi panutan. Jadi begitu ada kasus itu lalu diangkat oleh media, nah biasanya rektornya itu harus harus minta maaf gitu. Nah, kalau harusnya benar rektor minta maaf, ya udah. Cuma bagaimana supaya ini tidak terulang lagi, ya udah kemudian diberikanlah literasi digital tersebut. Itu mungkin akan terkait dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini, dan supaya tidak kelamaan memperkenalkan diri, saya lanjut saja. Oke. Kita lewatkan saja. Oke, sebelum kita membahas tentang privasi lebih lanjut, dan karena ini daring ya, jadi tidak bisa interaktif secara langsung, saya ingin cerita sedikit tentang, bukan cerita, berbagi suatu video yang saya rasa mewakili pembicaraan kita hari ini. Semoga bisa, saya akan play, kalau ada tidak terdengar atau tidak ini tolong diberitahu. Suaranya nggak muncul. Oh, nggak muncul ya? Tadi di awal sempat keluar sebentar terus hilang. Wah, kenapakah itu? Nggak muncul karena coba lagi. Belum muncul suaranya? Saya belum muncul dengar. belum suaranya. Bisa share komputer Saya sound belum dengar.
Oke, saya berikan ini aja cerita saja bahwa Jimmy Kimmel ini pelawak sebenarnya. Nah, pelawak ini dia sedang cerita membahas tentang suatu kejadian security di Amerika yang dan dia sedang mengekspos masalah security itu apa sih gitu. Nah, fokus yang sekarang diekspos sama dia adalah tentang password. Nah, ini saat ini reporternya sedang bertanya kepada seorang perempuan di jalanan. Oke. Jadi password kamu apa gitu. Nah, dengan santainya perempuan ini bilang, oh itu password saya adalah nama anjing saya katanya. Nah, terus ditanya lagi, jenis anjing kamu apa? Namanya jenis apa gitu ya. Kemudian ditanya macam-macam, terus ditanya balik sama reporternya, jadi nama anjing kamu siapa gitu. Terus tahun lahirnya berapa? Oh, ya udah semua datanya muncul nih, kedapat. Nah, ini ternyata namanya adalah kucingnya, dan nama passwordnya dengan nama Chloe, ya. Terus katanya passwordnya nama Chloe, nama kucingnya plus ulang tahunnya. Terus tanggal ulang tahun kamu tanggal berapa gitu? Nah, dijelasin sama dia ulang tahun saya segini gitu. Jadi dapatlah itu passwordnya dia gitu ya. Nah, ini orangnya awalnya, wah kan nggak mungkin password saya kasih tahu gitu. Ya, tapi kita perlu tahu karena untuk ngecek passwordnya itu kuat apa enggak gitu. Nah, ditanya seperti itu ya dijawab juga sama dia, akhirnya dapat semua nih passwordnya nih. Dan ini passwordnya sama semua, jadi katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi ya password standar ya. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut saja. Poinnya adalah ternyata kita itu merasa atau kita sudah berada di dunia digital, tetapi kita tidak merasa benar-benar berada di dunia digital. Kita masih merasa di dunia analog, padahal hampir sebagian besar atau banyak aktivitas penting kita dilakukan di dunia digital. Nah, itu tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Nah, ini poin pentingnya gitu ya, bahwa kalau misalnya kita benar-benar merasa itu kayak kunci rumah, ya contohnya kalau misalnya kita merasa password kunci rumah, pas ada orang nanya, minta dong kunci rumah kamu gitu, mau nggak kita kasihkan? Nggak mungkin kita kasihkan. Nah, itu karena kita berpikir sebagai di dunia analog gitu ya. Pas ditanya password dengan gampangnya kita menyebutkan secara tidak langsung, atau bahkan tadi di video tadi secara langsung ya dijawab. Nah, seperti itulah kondisi privasi di dunia atau di dunia saat ini. Nah, sebelum kita lanjut, ini tadi sekilas pengantar gitu ya, bahwa ya, pengantar masalah besarnya, dan sebelum kita lanjut mungkin saya akan mulai dulu dari definisi. Ya. Oke. Di dalam bahasa Inggris, privacy ya, itu adalah katanya adalah suatu kondisi, ini berdasarkan kamus ya, di mana seseorang itu tidak dipantau atau tidak diganggu oleh orang lain. Atau di dalam pengertian lain, di dalam kamus, yaitu kondisi bebas dari perhatian publik. Nah, asal mula kata privasi sendiri itu ada seorang hakim di tahun sekitar 1800-an menyatakan bahwa privasi itu adalah hak untuk dibiarkan, hak untuk tidak diganggu, gitu kira-kira. The right to be left alone, hak untuk tidak diganggu. Nah, ini menarik. Kenapa kok bisa berbeda-beda ya artinya, agak
tidak sinkron, tidak satu gitu. Di dalam bahasa Inggris pun ternyata ada perbedaan. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita balik dulu ke Indonesia. Privasi dalam kamus bahasa KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, privasi adalah kata benda yang artinya adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi. Nah, simpel banget nih. Kalau tadi bahasa Inggris panjang gitu ya, kondisi di mana kita tidak mau diganggu orang, kondisi di mana kita tidak dalam perhatian orang publik gitu ya. Kok bisa, sementara dalam bahasa Indonesia simpel privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi gitu ya. Kenapa kok bisa beda gitu? Kenapa pemahaman privasi di sana, di luar, di Amerika, dan pemahaman privasi di bahasa Indonesia dengan representasi dari kamus ini kok bedanya cukup jauh gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail dengan di slide-slide berikutnya. Dan sebelum kita membahas pada inti masalah, kita lihat dulu sejarahnya. Ya, ini poin lainnya untuk kita sebelum kita menuju ke rinciannya. Ternyata kata privasi dalam bahasa Inggris, ya privacy, itu sendiri memang baru muncul tahun sekitar 1800-an. Ini saya ambil data ini dari data books.google.com. Jadi books.google.com ini yang saya tahu adalah mereka melakukan scanning ya, melakukan bukan transliterasi ya, yang men-scanning kemudian mengosiarkan semua buku-buku, dan dari buku-buku itu kan ada tahun terbitnya, dan dari data yang didapat ternyata tahun terbit dari mulai pertama dilakukan pengecekan si buku itu jarang sekali yang membahas tentang privasi. Baru mulai banyak buku yang membahas tentang privasi itu sekitar tahun 1960-an. Nah, ini kita lihat sekitar tahun 1918 tuh agak mulai naik. Nah, di sini nih mungkin di tengah-tengah antara 1900 dengan 1950, tengah agak kiri ya, itu mulai menaik. Kita lihat grafiknya mulai menaik. Itu adalah kejadian pasca Perang Dunia Pertama. Nah, setelah Perang Dunia Pertama mulai menaik. Apa yang terjadi? Kenapa kok mulai banyak buku yang membahas tentang privasi? Walaupun kenaikannya tidak sampai tahun 1960-an ya, kira-kira 1960-an itu kenaikannya tidak tajam. Tapi mulai naik. Kenapa? Itu karena ada ditemukannya atau mulai besarnya perhatian terhadap komputer. Ini yang saya tangkap ya. Mungkin nanti kalau ada yang merasa ada informasi lain, silakan disampaikan. Kemudian kita lihat sekitar tahun 1960-an ini sekitar 1960-an, lewat tahun 1950, terus sekitar 1960-an itu mulai menanjak dengan tinggi. Sampai sekitar, ya di sini grafik nggak muncul ya, tapi mulai menanjak tinggi sampai sekitar 1970-an. Itu terjadinya Perang Vietnam, dan kita tahu di Perang Vietnam itu di Amerika sendiri banyak gerakan anti perang, dan kalau bicara gerakan anti perang itu ada kejadian di mana di Amerika itu penyadapan. Ada mungkin pernah dengar kasusnya Presiden Amerika ya, Presiden Nixon. Nah, itu kejadian sekitar tahun 1960-an itu. Jadi orang-orang mulai membicarakan privasi. Wah, kok pemerintah Amerika begini nih gitu. Ini kan diri saya, kenapa dipantau? Dan mereka dipantau memang belum menggunakan teknologi digital ya, masih analog, tapi telepon, komunikasi jarak jauh. Yang salah satu merupakan awal-awal dari revolusi abad
informasi ini. Terus mulai melandai dan kembali naik lagi sekitar 1988. Saya cari di tahun 1988 itu ada apa sih gitu ya, yang berkaitan dengan privasi. Nah, Undang-Undang Privasinya Australia itu dibentuk atau dibuat tahun 1988. Nah, tapi ada yang menarik. Di tahun 1988 ini juga ada kejadian khusus, ada kejadian menarik yang di dunia IT, yang terjadi di dunia IT, dan bisa jadi itulah penyebab kenapa privasi itu juga semakin, penyebutan tentang kata privasi itu meningkat, mendadak tajam, ya, grafiknya ini di sini, mendadak tajam. Nah, kenapa itu terjadi? Ini yang, ya ini di sini sekitar, ini 1988, mendadak naik tajam. Setelah saya coba cari tahu, ada apa, Undang-Undang Privasi Australia ditetapkan tahun 1988, tapi ada kejadian lain di dunia IT pada tahun 1988 ini. Nah, wah ini sebenarnya menarik nih, kalau luring ya, saya akan buat kuis ini. Siapa yang bisa jawab, berarti bisa jadi memang pemerhati dunia IT security. Cuma karena di daring ini nggak bisa membuat kuis, jadi ya saya lanjut ya. Kecuali kalau ada yang mau jawab ya, kalau ada yang mau jawab silahkan, mungkin di chatting gitu ya. Tapi ini menarik karena memang berkaitan sekali dengan security. Jadi pada tahun 1988 itu terjadi ada virus atau malware pertama di dunia, yaitu yang mungkin pernah yaitu namanya adalah Morris malware, Morris worm. Jadi si Morris ini, ya sedikit sekilas ceritanya, si Morris ini seorang peneliti di ARPANET sebenarnya, meneliti tentang, dia pengen tahu seberapa besar sih jaringan internet saat itu, gitu ya, tahun 1988 itu. Saat itu yang bergabung dalam jaringan ARPANET ini, yang merupakan cikal bakal internet ini, kebanyakan adalah universitas. Ya, tidak, waktu itu belum seperti sekarang lah, belum ada HP yang bisa wirelessly kita bisa connect ke internet gitu ya. Juga belum ada fiber optik yang dengan kecepatan tinggi kita bisa nonton YouTube misalnya, itu sama sekali belum ada. Yang ada adalah kabel menggunakan kalau dari rumah gitu ya, itu menggunakan sarana telepon ya. Dan kalau masih ada yang ngalamin ya, peserta di sini ada yang pernah ngalamin tuh bunyi tetot. Nah, itu kayak itu tuh, itu zaman itu. Itu tahun 1988. Nah, dia pengen tahu nih, sebenarnya ada berapa banyak host atau PC atau node ya disebutnya. Ya, pokoknya node itu yang semua yang terhubung ke jaringan, itu ada berapa banyak. Nah, kan nggak mungkin dicekin atu-atu, dan saat itu belum bisa, dia menggunakan metode, akhirnya membuat software, yang software ini akan mengecek ke setiap mesin satu persatu. Lalu dibuatlah namanya suatu software yang akan melakukan survei berapa banyak jumlah komputer yang ada. Nah, alih-alih melakukan survei, itu software ternyata ada bug-nya. Ya. Ada bug-nya, sehingga saat dia masuk ke suatu host, ya, suatu node, dia tetap tinggal di sana, dan kemudian saat balik lagi ke sana, akan pindah-pindah nih. Harusnya kan kayak kodok gitu, lompat ya. Kalau di dunia nyata kan kodok pindah ya, yang nggak ada lagi yang tinggal, mungkin ada lendir-lendirnya lah tinggal gitu. Tapi kodoknya sendiri, wujud kodoknya udah pindah. Nah, si Morris worm ini saat pindah, softwarenya sendiri masih ketinggalan di situ. Dia pindah-pindah terus balik lagi ke situ, niban lagi penuh, akhirnya terjadilah kondisi denial of service. Jadi
saat itu tahun 1988 itu saat kejadian Morris Worm itu hampir bisa dibilang seluruh host atau seluruh node yang ada yang tergabung dalam jaringan internet itu saat 1988 itu down. Kenapa? Gara-gara si Morris Worm itu. Nah, kenapa Morris Worm ini bisa terjadi? Karena memang saat itu kondisinya adalah masing-masing pihak, masing-masing orang yang bergabung dalam jaringan internet atau ARPANET itu ya, waktu itu namanya masih ARPANET ya, itu merasa, saya kenal sama kamu, kamu juga kenal sama saya gitu. Apa yang perlu saya tutupin gitu. Jadi ya udah, orang nggak ada yang namanya waktu itu ya, nggak ada yang namanya firewall, itu nggak ada waktu itu. Sehingga si Morris ini bisa membuat software itu bisa masuk pindah-pindah ke banyak node dengan cepat. Belum ada yang namanya, mungkin ada yang pernah dengar istilahnya firewall, belum ada yang namanya IDS ya, ada IPS, segala perangkat IT security itu belum ada saat itu, sehingga dengan mudahnya si worm itu masuk ke berbagai komponen, dan saat itulah mulai terasa, oh ternyata inilah risiko kalau tidak ada privasi, kalau tidak ada pembatasan, tidak ada ini node ini milik kami loh ya, jangan diganggu. Oh ini node ini milik kamu ya, saya nggak akan ganggu kamu. Nah itu belum ada pembatasan itu, belum ada pemahaman tentang itu. Nah dari situ kemudian dugaan saya, itulah kenapa pembahasan tentang privasi itu atau buku-buku atau penyebutan tentang privasi di buku-buku itu meningkat setelah tahun 1988. Oke. Kita lanjut. Nah, sampailah kita pada satu hal yang tadi saya bilang akan saya bahas, bahwa ternyata privasi itu adalah suatu konsep yang baru. Privasi itu bagi manusia, ya, ini bukan hanya kita nggak bahas Indonesia saja, kita membahas secara umum, privasi itu adalah konsep yang baru. Tadi kita lihat ada grafik ya, grafiknya books.google.com itu baru mulai menaik tajam itu kan sekitar setelah Perang Dunia, mulai naik tuh setelah Perang Dunia pertama, lalu mulai naik tajam sekitar 1960-an dan selanjutnya. Harusnya kalau ini adalah suatu konsep lama gitu, apalagi kalau misalnya kemudian menyebut bahwa privasi itu adalah sudah menjadi bagian dari manusia gitu ya, dari sejak lahir tuh manusia sudah merasa privasi gitu ya, sudah mempunyai konsep privasi gitu ya, itu bisa jadi itu adalah pemahaman yang keliru, karena memang privasi itu adalah konsep baru bagi umat manusia. Nah ini yang kemudian menjadi polemik saat ada Cerf ya, Vinton Cerf ini adalah salah satu penemu TCP/IP yang tadi kan ARPANET itu ditemukan oleh menghasilkan suatu protokol, yaitu protokol TCP/IP. Protokol inilah yang digunakan untuk menggerakkan atau menjadi enabler ya dari internet saat ini. Tanpa ada protokol tersebut, mungkin kita nggak akan pernah bisa belanja di online shop, kita tidak akan pernah bisa paparan menggunakan daring seperti ini. Nah, Bapak Internet ini, ya Cerf ini bilang di tahun 2013, dia bilang bahwa ya privasi itu sebenarnya konsep baru. Dan konsep ini baru muncul setelah adanya manusia mulai melakukan urbanisasi di masa revolusi industri. Ya, berarti kan cocok tuh sekitar 1800-an baru muncul kata privasi ya. Dan menurut dia ini yang menjadi polemik 2013 yang lalu. Menurut dia privasi itu bisa jadi adalah anomali karena pada dasarnya awalnya manusia itu lahir
atau manusia itu sebelum adanya revolusi internet seperti sekarang, itu tidak ada yang memahami atau tidak ada yang merasakan perlunya privasi. Wah, ini serulah perdebatan saat itu ya. Karena bagi orang-orang yang mengkampanyekan privasi merasa wah ini kata istilah ini menyebabkan ini gara-gara Google pengen supaya udahlah lupa bebaskanlah data Anda gitu kira-kira ya. Jadi orang-orang yang suka dengan teori konspirasi bilang wah ini emang strategi Google supaya privasi dibuka saja. Bukan, saya tidak melihatnya seperti itu. Saya melihatnya bahwa apa yang disampaikan oleh Cerf ini adalah, dan tadi ya yang bukti-bukti yang saya sampaikan itu ada berarti bahwa ini adalah konsep baru dan kita masih belajar apa yang harus kita lakukan nih di dunia digital. Nah, itulah saya rasa poin ini penting ya, poin yang ingin saya bagi di dalam materi atau di dalam paparan hari ini ya, poinnya di situ. Jadi Cerf ini membuat polemik seperti itu yang memang ditolak ya oleh kebanyakan orang, walaupun faktanya benar gitu. Mari kita lihat sejarah kemanusiaan yang literatur barat tadi saya sudah sampaikan di books.google.com memang baru mulai membahas tentang privasi itu sekitar 150-an tahun yang lalu lah. Dan kata privasi itu sendiri dimunculkan oleh suatu paper yang mengutip kata-kata seorang hakim, dan paper itu terbit 1890. Nah, ada satu hal yang menarik ya, ini sedikit saya menyebut tentang Islam ini karena memang kalau tadi Cerf bilang bahwa konsep privasi itu tidak ada, itu karena dia berangkat dari literatur barat ya. Sementara kita juga tidak bisa mendinai atau menghapus atau menutup mata gitu bahwa di dalam Islam itu konsep privasi itu sudah ada. Sejak diturunkan, mungkin ini karena pembahasan hari ini tidak berkaitan dengan Islam, jadi ya saya tidak membahas, saya melihatnya secara profesional gitu ya, bahwa itu sudah disampaikan ya, tahun 600. Tetapi kenapa Cerf tidak tahu tentang ini? Karena masyarakat Islam sendiri baru terbatas memahami privasi dalam konteks yang sempit. Karena itu mungkin kalau pernah ada mungkin ada yang pernah ke Turki ya, di situ ada bekas atau ibu kota dari kekaisaran kekhalifahan Utsmani. Nah, terus datanglah ke Topkapi. Di Topkapi itu ada area namanya harem. Harem itu adalah salah satu bentuk dari privasi. Nah, jadi sebenarnya sudah dipahami nih. Tetapi saat itu, di saat yang sama, apalagi di masa abad ke-8-nya Eropa, itu mereka belum memahami tentang privasi. Yang ada adalah kepemilikan bersama. Tidur mungkin di dalam satu ruangan besar, semuanya tidur di situ, ya udah gitu ya. Atau mandi juga ya mandi, makanya ada istilah public bath gitu ya. Dan itu masih ada di Jepang. Di Jepang pun masih seperti itu ya, public bath itu benar-benar ya nggak pakai baju apa-apa, nyemplung ke dalam kolam air panas, pemandian air panas gitu. Nah, sementara masyarakat Islam, literatur Islam itu hanya fokus kepada analog. Dan di saat yang sama, masyarakat Barat itu menemukan konsep pengolahan informasi atau komputasi di abad ke-20. Dan pada tahun 1936, Alan Turing mengajukan suatu konsep komputer modern. Ya. Nah, sehingga bisa melakukan pengolahan informasi. Lalu itu dari sisi komputernya atau
pengolahan informasi ya, kita biar dalam konteks paparan ini adalah pengolahan informasi. Nah, informasi diolah, terus diapain? Tentu kan idealnya harus disampaikan kan. Nah, lalu mulailah ada teknologi yang mengenabler itu, yaitu konsep jaringan sekitar 1950-an, dan tadi juga saya singgung sedikit, dan jaringan ini kan mungkin awalnya setiap perusahaan, setiap institusi yang mampu itu membuat jaringannya sendiri-sendiri. IBM itu punya IBM jaringannya sendiri, protokolnya sendiri, kemudian DEC ya, sekarang udah nggak ada perusahaannya, DEC itu Digital Equipment Company, apa DEC lah, yang terkenal itu juga mempunyai jaringannya sendiri, tapi antar jaringan itu tidak terhubung, sehingga kalau misalnya saya beli mesinnya IBM, jangan harap bisa ngobrol dengan mesinnya DEC, vice versa. Lalu dimulailah, ini nggak mungkin dibiarkan begini saja, lalu ARPA, yang merupakan cikal bakal dari DARPA. DARPA itu adalah organisasi militer Amerika yang tugasnya mendorong teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh militer. Lalu mendorong atau melakukan sayembara siapa yang bisa membuat protokol yang bisa menggabungkan seluruh jaringan ini, sehingga mesin apapun bisa ngobrol. Dan lalu lahirlah protokol TCP/IP yang sekarang ini kita pakai, versi 4. Jadi kita udah punya nih pengolahan data, pengolahan informasi, dan penyampaian informasi. Inilah dua komponen untuk mewujudkan apa yang namanya abad informasi atau abad digital tadi. Nah, privasi adalah konsep baru. Lalu apa hubungannya dengan abad informasi ini? Nah, jadi kalau di dunia analog, misalnya kita ketemu orang, tadi di awal sekali saya contohkan, misalnya kita ketemu orang, di kantong saya ada kunci nih, kunci rumah. Terus kita kenal sih sama orang itu, tapi tiba-tiba dia bilang, "Bro, minta kunci rumahmu dong." Ngapain nih gitu kan? Itu dunia nyata ya. Tapi di dunia digital itu kita masih belum masuk ke pemahaman atau kita masih belum nyaman itu, belum paham benar dengan penggunaan konsep privasi ini. Padahal di dunia digital itu menjadi suatu keniscayaan, karena tanpa ada privasi, efeknya apa? Efeknya tadi seperti yang terjadi pada Morris malware tadi. Akhirnya serba yang terjadi adalah bukan yang keteraturan, tapi adalah chaos. Nah, jadi memang tanpa adanya privasi di abad digital ini, itu tidak mungkin dunia digital, tidak mungkin kita bisa hidup di abad digital ini. Tidak mungkin ada perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, JD.id dan semacamnya itu bisa hidup, Gojek, GoFood, Grab gitu dan lain-lain itu bisa hidup tanpa adanya privasi. Privasi adalah kebutuhan semua orang. Karena kalau tidak ada privasi, efeknya yang terjadi adalah chaos. Nah, untuk mewujudkan privasi ini, ya, karena ini privasi ini adalah konsep yang baru, saya rasa semua negara itu sedang belajar, sedang mencari-cari bentuk yang ideal itu seperti apa sih gitu. Ya. Nah, kalau secara teknologi sebenarnya sudah selesai dalam konteks building block-nya itu atau komponen untuk membangun privasi di teknologi, ya komponen teknologi untuk membangun privasi itu sudah selesai. Ada profil, ya. Kemudian profil dikunci dengan password, ya. Lalu antara kita sebagai pemilik profil itu dengan storage atau penyimpanan profil itu dikunci lagi dengan enkripsi. Nah,
yang perlu kita pegang adalah kata kunci ini atau password ini ya. Password itulah menjadi kunci kalau di dunia nyata ya kunci rumah. Nah, itu kalau di dunia digital ya password inilah menjadi si kuncinya tersebut. Kunci rumahnya. Nah, apakah selesai dengan ini teknologi udah building block-nya udah jadi nih. Tapi apakah cukup dengan teknologi saja? Nah, inilah yang tanpa adanya aturan yang jelas, tanpa ada aturan yang mengikat di dunia nyata, itu mustahil kita bisa privasi itu benar-benar bisa terwujud. Ya. Itulah gunanya ada aturan. Nah, karena paham dengan adanya aturan seperti inilah kemudian banyak negara barat ya mendorong banyak negara yang maju ya dalam dunia dalam konteks maju dalam hal teknologi komputernya, teknologi informasinya itu mendorong terjadinya atau mendorong diwujudkan suatu aturan yang mengatur tentang privasi ini. Ya. Mungkin yang paling terkenal karena Eropa itu adalah pasar digital terbesar ya setelah Amerika, dan Amerika saat itu masih belum fokus ya ke digital, ke privasi ini karena perusahaannya sendiri banyak yang masih baru justru ingin merebut pangsa pasar ya. Nah, lalu Eropa karena merasa dia adalah wah ini saya adalah konsumen terbesar nih gitu. Pasar terbesar ya, bukannya produsen ya, pasar terbesar. Bagaimana mengatur ini semua supaya semua happy, supaya semua pihak senang, perusahaan yang mengelola atau memanfaatkan atau hidup dari dunia digital ini juga dia bisa tumbuh dengan baik, tetapi konsumen juga terjaga, tidak dimanipulasi, harta bendanya tidak, artinya jati dirinya itu terjaga benar-benar. Lalu kemudian Uni Eropa membuat apa yang namanya GDPR, General Data Protection Regulation, dan ini menjadi pendorong semua negara untuk membuat aturan yang mirip seperti GDPR ini. Oke, sampai sini enggak? Kita sampai jam berapa ya? Masih ini kan, masih. Oke, jadi saya lanjut. Tahun 2012 karena Uni Eropa merasa bahwa ini kita cuma Eropa itu menjadi pangsa pasar yang besar ya, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi harus diatur nih gitu. Karena tanpa aturan tentang privasi atau pelindungan data yang baik, itu pasti terjadi kaos. Dan kalau terjadi kaos, semua pihak rugi. Nah, karena itulah kemudian didorong dibuat mulai di konsep peraturan perundang-undangan tentang privasi ini. Kemudian di Desember 2015, sekitar 4 tahunan ya mereka menyusun peraturan tersebut. 2015 ditetapkanlah undang-undang tentang pelindungan data pribadi ini yang namanya GDPR, dan di dalam undang-undang ini ada suatu tidak berlaku saat ditetapkan, tetapi ada jeda. Desember 2015 ditetapkan, mulai berlaku 25 Mei 2018, sekitar ya 2 tahunan, 2,5 tahunan. Jadi semua perusahaan, semua orang yang bergerak atau ya hidup atau memanfaatkan data di internet itu ada waktu sekitar 2,5 tahun untuk mempersiapkan diri. Dan akhirnya mulai berlaku di tanggal 25 Mei 2018. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Banyak pihak yang mengangkat bahwa Indonesia udah punya, dari 2008 kita udah punya undang-undang ITE yang kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2016. Nah,
balik kita bertanya, apakah undang-undang ITE ini merupakan undang-undang yang pas untuk mengendalikan atau mengatur tentang privasi. Sementara kita sudah paham bahwa privasi itu adalah keniscayaan di dunia digital. Tanpa ada privasi, yang ada adalah chaos. Gitu. Nah, banyak yang mengangkat bahwa kita udah ada undang-undang ITE dan kita bisa persecute itu, membawa orang kalau yang melakukan tindak pidana masukin penjara dengan menggunakan undang-undang ini. Betul. Tapi masalahnya adalah aturan itu bukan sekedar membawa seseorang ke penjara. Aturan itu justru untuk memberikan rambu atau batasan-batasan bagaimana seseorang atau kumpulan orang yang ada di dunia digital ini behave gitu ya, berperilaku gitu. Kenapa? Kalau tanpa ada aturan ini, yang ada adalah chaos. Nah, undang-undang ITE ini baru fokus kepada kamu salah, kamu ini, kepada orang, kepada orang pribadi. Fokus besarnya ke sana. Padahal, ya, harusnya yang diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan privasi itu seluruh aspek dalam interaksi yang terjadi di dunia digital itu harus diatur, dikelola, dikendalikan, ya, diatur lah. Nah, itulah kenapa di Kominfo sendiri sadar ya bahwa pengaturan tentang perlindungan data pribadi itu masih di Indonesia tuh, walaupun sudah ada undang-undang ITE, itu tidak cukup. Walaupun sudah dirubah sekalipun, itu tidak cukup. Bahkan mereka sendiri mengakui bahwa terkait dengan data pribadi ini masih terpisah-pisah, tercecer, ada di sekitar 32 undang-undang, dan itu pun sifatnya sektoral. Ya, kita tahu lah undang-undang ITE itu 2008 ditetapkan, 2009 pertama kali digunakan untuk memasukkan seseorang yang berkomentar di sosial media, berkomentar buruk ya, berkomentar buruk terhadap suatu rumah sakit, lalu rumah sakitnya nggak terima, kemudian dia menyeret orang tersebut ke penjara. Walaupun akhirnya oleh MA beliau dibebaskan, tetapi perjalanan panjang tuh gara-gara undang-undang ini, beliau kehidupan terganggu. Kenapa itu terjadi? Ya karena memang undang-undang ITE itu bukan fokus untuk privasi, tapi lebih kepada melindungi transaksi elektronik. Karena itu sudut pandang undang-undang ITE adalah sudut pandang korporasi terhadap individu. Itu sudut pandang dasarnya. Kalau mungkin silakan coba-coba baca ya tahun Undang-Undang 11 2008 ini, dan terutama bagian yang pasal 27 sampai 31 itu berkaitan dengan orang yang melakukan apa, orang ini melakukan apa, orang ini melakukan apa gitu. Jadi kalau fokusnya pada orang, sementara korporasi atau pihak lain yang juga terlibat di dunia digital itu tidak dituntut akuntabilitasnya gitu ya. Nah, jadi memang pasca GDPR itu sudah sekitar 130 negara yang mempunyai undang-undang terkait perlindungan data pribadi, dan saat ini Indonesia memang sudah punya rancangan undang-undang PDP perlindungan data pribadi, tetapi setelah 5 tahun sampai sekarang pun belum disahkan. Tahun lalu yang saya baca sudah diserahkan ke DPR oleh pemerintah sekitar pertengahan tahun, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, ini sedikit ada satu fakta ya. Undang-undang ITE itu ternyata terlapor ya, atau korban, bukan korban ya, artinya korban undang-undang ITE itu
nomor 3 terbesar adalah mahasiswa, dan nomor 4-nya guru dan dosen. Nah, jadi kita ini yang menjadi guru dan dosen harus hati-hati, karena berdasarkan data itu yang paling riskan dengan undang-undang IT ini ya kita inilah gitu ya, guru, dosen, pelajar, mahasiswa yang berkecimpung di dunia berkecimpung di dunia universitas. Oke, jadi kita sudah paham ya bahwa undang-undang privasi yang berkaitan dengan yang mengatur privasi dari A sampai Z itu adalah suatu keniscayaan. Kalau kita ingin di Indonesia itu tercipta suatu ekosistem digital yang bagus. Nah, saya sedikit mengulas atau mengangkat kasus ya yang baru saja terjadi. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana kalau yang namanya ya undang-undang PDP itu tidak terwujud. Jadi ada kasus di mana yang tadi juga disinggung ya oleh Pak Anung, ada 12 Mei yang lalu ada yang posting di suatu forum digital dan si hackernya bilang bahwa saya punya data 279 awalnya diklaim sama dia, 279 juta data itu saya akan jual gitu. Dan sekitar 1 juta data sampelnya saya bagikan di forum tersebut, dan di situ ada nama, ada nomor induk ya nomor KTP ya, kemudian kartu keluarga, ada tanggal lahir, bahkan diklaim juga ada fotonya. Nah, lalu setelah dianalisa diduga ini adalah data yang bocor dari BPJS Kesehatan, karena di dalam sampel tersebut ada nomor kartu, ada kode kantor, ada keluarga dan tanggungan gitu ya. Kemudian juga ada data status pembayaran. Nah, Kominfo menduga bahwa ini adalah data data yang bocor dari BPJS Kesehatan. Dan berita yang tadi malam saya baca, BPJS Kesehatan pun mengakui bahwa hampir pasti ini adalah kebocoran dari data mereka. Tolong koreksi kalau saya salah. Jangan dituntut ya kalau saya salah. Oke, nah bayangkan dengan data yang sebanyak ini itu bisa bisa membuat chaos dunia digital di Indonesia. Bayangkan nanti kalau ada orang tiba-tiba ngaku gitu ya untuk melakukan penipuan. Bayangkan kalau kemudian dengan menggunakan data ini kemudian dia mengambil alih atau dia tahu tanggal lahirnya kapan, dan biasanya passwordnya akan berkaitan dengan tanggal lahir dan semacamnya, lalu kemudian profil dia, yaitu misalnya email gitu kan, emailnya dia, email seseorang itu diambil berdasarkan data ini. Bayangkan seperti itu. Dan itu kejadian bisa 1 juta orang mengalami kejadian ini. Chaos kan? Nah itulah makanya kenapa perlu ada suatu aturan yang komprehensif berkaitan dengan data pribadi. Jika undang-undang IT itu hanya fokus pada orang per orang, nah undang-undang data privasi, undang-undang yang berkaitan dengan privasi itu harus mengatur semua stakeholder, semua pemangku kepentingan, dari mulai kita sebagai pribadi sampai kepada institusi atau organisasi yang mengelola data pribadi tersebut. Undang-undang ITE hanya fokus sebagian besarnya hanya kepada pribadi, tetapi juga perlu ada fokus atau fokus juga ke tidak hanya data pribadi, tapi semua stakeholder termasuk pengelola data pribadi. Mungkin kita karena kita belum punya undang-undang PDP, kita mungkin bertanya apa sih manfaatnya gitu ya. Nah, ini saya cerita satu kasus atau pengalaman saya sendiri di Jepang.
Di Jepang sudah ada undang-undang semacam PDP ini, semacam GDPR ini. Ada satu kejadian di mana perusahaan telco nomor 3 terbesar saat itu, sekarang nomor 2, nomor 3 terbesar di Jepang, itu pegawainya ternyata membawa keluar data pribadi. Data ya mungkin ada sekitar 1 juta data pelanggan, lalu sekitar 100.000 itu dibawa keluar. Apakah niat orang yang bawa keluar ini jahat? Enggak, karena dia ingin mengolah data itu dan ingin mengolahnya di rumahnya. Nah, dibawa pulang. Jadi sebenarnya orang ini mungkin tidak salah gitu. Dia cuma artinya niat dia bukannya niat saya ingin mencuri nih, enggak. Niat dia tidak berniat untuk mencuri. Tapi dia membawa sekitar 100.000, seingat saya itu data dibawa ke rumahnya untuk diolah di rumahnya, dikerjakan di rumah lah dibanding di kantor. Masalahnya adalah dia ternyata memasang di rumah itu software untuk sharing. Kalau sekarang mungkin pernah dengar dengar yang atau tahu atau menggunakan bisa jadi torrent misalnya. Nah, dulu waktu itu belum ada torrent, yang ada adalah ada suatu software buatan Jepang lah, buatan Jepang sendiri, protokol buatan Jepang sendiri, dan dia software itu memang men-sharing berbagi file yang ada di komputer kita. Ya mirip dengan torrent lah, cuma lebih lebih indigenous buatan Jepang. Nah, dia menghidupkan itu dan tanpa dia sadari dia juga membuka folder atau berbagi folder di mana ada 100.000 data pelanggan di folder tersebut. Dan lalu ada orang iseng ketemu file itu, di-download lah gitu. Setelah di-download muncul, ditelusuri, wah ini pelakunya ini nih gitu. Jadi sekali lagi orangnya tidak berniat jahat, tapi karena kelalaiannya dengan menghidupkan software sharing file itu, sehingga data penting itu keambil oleh orang yang tidak berhak. Nah, kalau tanpa ada undang-undang privasi, apa yang dilakukan oleh company? Apa yang dilakukan oleh perusahaan tadi, si perusahaan telco ini? Kalau nggak ada undang-undang IT, nggak ada undang-undang privasi, bisa jadi dia cuma minta maaf, seperti minta maaf, maaf ini kami lalai, udah selesai. Gitu. Oh, nggak bisa. Dengan adanya undang-undang privasi ini, si perusahaan itu tidak boleh hanya meminta maaf, tapi juga harus menyampaikan ke publik, ke media, dan di undang-undang privasi Jepang itu ada, kalau kebocoran data yang 1.000, saya detail lupa, cuma kira-kira gitulah. Kalau bocoran datanya 1.000, dia harus lapor di koran lokal. Kalau misalnya kebocoran datanya 10.000, dia harus lapor ke atau melakukan siaran pers ya di level TV lokal. Tapi kalau udah 100.000, TV nasional. Dan kalau perlu, ya khas orang Jepang, dia harus menunduk 90 derajat gitu ya. Kalau perlu lagi ya itu dogeza istilahnya sampai sujud lah gitu ya, minta maaf. Itu aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang privasi Jepang. Jadi ada efek jera bagi semua, tidak hanya bagi orang pribadi, tetapi juga pada semua pemangku kepentingan di dunia digital itu. Mereka tahu bahwa konsekuensinya berat nih, karena konsekuensinya berat, jadi saya harus melakukan segala upaya benar-benar memprioritaskan dana dan tenaga untuk melindungi data yang saya pegang ini. Nah, itulah yang ingin dicapai oleh undang-undang privasi. Tanpa ada itu, tentu ya orang jadi ya sudah gitu ya. Oke, itu ntar. Oke, kita lanjut sekilas ya tentang Undang-Undang PDP yang tahun lalu diserahkan.
Itu ada 4 tujuan, ada 4 hal besar, ada terkait dengan kedaulatan data, ada terkait dengan keamanan data, dan juga terkait juga dengan kepentingan keamanan negara. Lalu memang fokusnya kepada menjabarkan data ini milik siapa, gitu. Dan juga terkait juga dengan bagaimana kepentingan dari pemerintah atau institusi untuk melakukan atau memperoleh atau memegang data yang akurat dan terverifikasi. Mohon maaf Pak Ruli, kalau boleh Ya. 10 menit lagi. Oke, siap. Terima kasih. Dan kemudian juga terkait dengan pengaturan lalu lintas data, ya, antar negara. Jadi memang kalau dilihat 4 tujuan besar ini kita sudah masuk ke, artinya sudah on the right track, sudah di jalur yang benar, tetapi memang dugaan saya sosialisasinya kurang bagus, ya, yaitu bahwa Indonesia ini butuh undang-undang privasi. Kenapa? Karena tanpa ada undang-undang privasi ini ya sangat berpotensi terjadi chaos, atau minimal ekosistem dunia digital ini tidak berkembang dengan baik. Ya siapa sih yang mau hidup di dunia yang sekelilingnya ada banyak maling misalnya, kan? Orang pasti milih, oh saya pengen tinggal di kompleks yang tenang, yang nyaman, interaksi antar tetangga baik, gitu kan. Itu yang kita inginkan bersama. Tapi bayangkan kalau siapa orang yang mau tinggal di sekelilingnya banyak maling, gitu kan, rumah tetangga kiri kanan saling menikam, gitu, saling menggunjing, itu pasti nggak ada orang yang mau. Nah, tujuan dari undang-undang privasi itu ke arah sana. Oke, ini poin-poin penting dari undang-undang PDP. Ada jenis data pribadi, hak milik data, dan lain-lain. Oke, kita lewatkan saja. Ini kita sudah di bagian terakhir, ya. Ini saya ingin sedikit mengajak kita bersama untuk berpikir apa yang bisa, selain kejadian BPJS, ya, karena belum selesai ya kejadiannya, jadi ya kita masih menunggu, ya, apa respon BPJS dan selanjutnya. Tapi ada yang sudah selesai kejadiannya, yaitu Tokopedia. Apa yang bisa kita simpulkan dari kejadian Tokopedia ini? Nah, dari yang kita pahami, data bocor, data pelanggan bocor, dan di data pelanggan itu banyak informasi penting, bahkan termasuk nama segala macam. Lalu responnya Tokopedia adalah berupaya bilang bahwa kami, ya, di sini nyatakan bahwa pihaknya selalu berupaya menjaga kerahasiaan data pengguna, gitu. Lalu apa yang dilakukan Tokopedia terhadap pelanggannya? Ada yang bisa memberi jawaban di sini? Tidak ada, kan? Yaitu karena tidak ada push atau tidak ada dorongan bagi institusi besar untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh menjaga, melindungi sistemnya. Nah, sengaja saya taruh terakhir, ya, di langkah praktikalnya, karena memang yang saya inginkan, saya harapkan di sini adalah kita berbagi tentang pemahaman. Kalau kita paham, saya yakin nanti semua mudah lah kalau misalnya setiap kita sudah paham, ya, tentang bahwa memang kita butuh privasi, teknologi sudah memungkinkan, tetapi mungkin di Indonesia aturannya belum membantu ke arah sana. Tetapi mari kita dorong bersama agar aturan itu memang benar-benar bisa terwujud. Nah, walaupun aturan dan teknologi mendukung, tapi juga tidak kalah penting adalah diri kita sendiri paham atau tidak dengan konsep privasi. Nah, seperti di awal saya bilang bahwa konsep ini baru, gitu, ya. Konsep ini baru dan memang tidak berupa jawaban dari, kalau kita membahas tentang privasi tidak mungkin cespleng, misalnya 1 tambah 1 berapa jawabannya, gitu. Nah, itu nggak bisa langsung 2, gitu. Nggak bisa. Itu memang ada tarik menarik antara bebas
dan tertutup. Dan di tengah-tengah itulah ada privasi. Nah, bahkan GDPR sekalipun itu dilakukan revisi juga. Bahkan revisi di Jepang pun melakukan revisi atas undang-undang privasinya. Dan bahkan kita sendiri pun bisa jadi 10 tahunnya kita dengan 10 tahun setelahnya, itu pemahaman kita tentang privasi itu berbeda, sehingga yang dulunya mungkin, saya selfie bebas, gitu. Terus sekarang mungkin agak tertutup, selfie mesti hati-hati. Begitu juga mungkin dulu, saya nggak mau nih, gitu. Tapi sekarang mulai agak bebas, gitu ya. Nah, mungkin contoh kasusnya di saya kali. Oke, jadi memang tidak saklek ya. Nah, di sisi kedua adalah kita harus memahami dengan benar, ya. Kita sebagai pengguna atau orang yang berada di dunia digital itu harus paham dengan benar bahwa data kita itu adalah aset. Sekali lagi, data yang kita miliki itu adalah aset. Mungkin kita rajin nih menjaga HP kita nih supaya ini barang gue nih gitu. Gue beli mahal nih 1 juta nih gitu ya. Barang gue nih gitu. Tapi kita lupa bahwa di dalam HP ini ada nomor. Itu data loh. Mungkin kita nggak sadar karena kita nggak megang nomor itu gitu ya. Tapi itu pun juga aset kita gitu. Yang bukan hanya HP yang jadi aset, tapi nomor pun aset kita. Ini saya punya rumah, itu aset jelas. Semua orang pasti paham bahwa punya rumah, punya mobil, punya motor, punya tas, punya komputer, itu adalah aset. Tapi jangan lupa, walaupun rumah itu adalah aset, tapi alamat rumah pun itu yang berbentuk, yang sebenarnya adalah data, ya, yang intangible, yang tidak bisa dipegang gitu juga ya, itu sebenarnya juga adalah aset. Dan jangan lupa juga bahwa setelah Anda paham bahwa data itu harus kita anggap atau kita perlakukan sebagai aset, juga keberadaan Anda di internet itu sebenarnya diwakili oleh profil. Ya. Jadi Anda harus benar-benar, kalau misalnya rumah itu aset, nah berarti profil itu adalah jati diri Anda di dunia digital. Nah ini juga poin pentingnya di itu, menjaga profil tersebut, dan kalau bisa membuat profil-profil itu sesuai dengan kebutuhannya, supaya kalau misalnya nanti ada bocor atau satu profil kecuri, setidaknya kita masih punya profil lain untuk menanggulangi atau meminimalisir masalah yang terjadi. Oke, profil ya. Kemudian bagi Anda yang mengelola data, terutama mungkin Bapak dan Ibu dosen di sini gitu ya. Nah, kalau saya sendiri karena berusaha supaya orang yang datanya saya pegang, datanya saya kelola itu punya ekspektasi yang sama dengan yang akan saya lakukan. Karena biasanya, karena privasi ini adalah konsep baru ya di dalam dunia kehidupan kita, terutama di dunia digital. Apa yang saya pahami bisa jadi beda dengan, misalnya saya ngajar nih ya, apa yang saya pahami bisa jadi akan berbeda dengan pemahaman mahasiswa yang datanya saya pegang di data mereka gitu ya. Atau misalnya saya adalah perusahaan di marketing, toko gitu ya, toko digital, saya megang data orang, tapi pembelinya misalnya berharap datanya gimana gitu ya, tapi si toko ini merasa nggak begitu gitu. Nah itulah pentingnya membuat statement privacy policy, kebijakan privasinya gimana. Walaupun saya yakin hampir sedikit sekali orang yang membaca kebijakan privasi sih, tapi ya harusnya itu disosialisasikan. Oke, sekali lagi kesimpulan terakhir untuk mendorong bahwa kita semua aware gitu ya, bahwa kita harus mendorong adanya undang-undang PDP. Karena tanpa undang-undang PDP, ya apa yang kita jaga, kita bisa menjaga diri kita sendiri ya dengan belajar menjaga profil kita, belajar menjaga password kita dan lain-lain, atau data-data lain, data-data penting kita lain dijaga gitu, tidak kita berikan sembarangan, tetapi tanpa adanya aturan yang jelas itu mustahil.
Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan ke waktu dan tempat, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk pembicara, teman-teman. Oke, selanjutnya tadi ada titipan dari Bu Ratna. Kita suruh foto-foto dulu nih. Oh, siap. Jadi sebelum tanya jawab kita foto-foto dulu. Siap. Silakan Pak Nung. Bu Ratna. Screen-nya tolong ditutup dulu Pak Ruli. Siap, bentar. Baik. Oke. Oke, Bapak Ibu, silakan teman-teman ya, juga silakan dibuka kameranya. Kita foto sebentar ya. Ditunggu untuk dokumentasi di jurusan. Pak Dedi, Bu Binti, Miss Mimi, Amanda Aldi, Bu Nurul, boleh? Oke, Bu Ratna bisa di-capture. Pak Anung ya, yang ini. Oke, siap-siap ya. Iya. Oke. Ya, 1, 2, lama dulu. Ulang-ulang. Ya, 1, 2, ya. Boleh sekali lagi ya. Dulu, agak lambat. 1, 2. Ya, 3. Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Pak Is, selamat moderator. Baik, terima kasih Pak Anung. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang mungkin tadi menyimak paparan dari Pak Ruli. Silakan. Kalau gitu saya dulu deh Pak Is, kayaknya belum ada. Ini masih saya nanya ya. Silakan. Boleh Pak Is? Iya, silakan Langsung perkenalkan. ya? Ya. Kenalkan sama saya Muhammad Najih. Saya dosen ya di TIF. Oke, sebenarnya menarik ini ya terkait dengan privasi di era digital. Sebenarnya kan memang data-data kita ini memang sudah diumbar ya di baik secara langsung maupun tidak langsung misalkan di internet lah ya. Ketika kita mendaftar di akun-akun itu kan kita memberi informasi, kemudian apakah itu di Facebook, di Instagram kan kita pasang-pasang foto atau informasi yang sebenarnya itu kan bisa diekstrak dari sana ya. Nah, apalagi kalau kita mendaftar di fintech ya, fintech kan kita harus swafoto dengan KTP yang kita pegang gitu. Jadi sebenarnya kalau privasi di digital itu sebenarnya kan kita memang memberikan ke internet lah seperti itu. Nah, memang tanggung jawab utamanya ya kita khawatir aja kalau itu misalkan disalahgunakan gitu kan. Nah, jadi memang saya setuju sekali kalau tadi undang-undang yang masalah privasi itu harus dijadikan lah ya, sangat sudah ada atau belum, kemudian dijadikan dan memang harus ditegakkan ya. Oke, itu yang pertama. Pertanyaan kedua ya, saya pernah dengar istilahnya Big Brother is watching you. Jadi sebenarnya yang punya data detail itu nggak cuma katakan orang-orang swasta, pemerintah juga punya data detail ya. Tapi di beberapa negara ya itu data itu penting karena dia bisa untuk mencegah kejahatan gitu loh, ya kan. Kemudian kalau di Cina itu katanya bisa sekarang bisa mendeteksi ya. Jadi ini orang yang layak untuk diberi kredit atau enggak berdasarkan informasi yang diperoleh, karena informasinya kan bisa berupa sidik jari atau juga sidik wajah. Jadi
sebenarnya dilema ya, bukan dilema, artinya ada untung dan ruginya. Data kita itu ada di internet, karena sekali kita lepas itu sebenarnya tadi misalkan orang bisa ngambil data ya, itu kan menjadi riskan, tetapi di satu sisi juga memudahkan pihak yang terkait. Itu namanya pernyataan dari pertanyaan saya. Terima kasih Pak Suri. Silakan Pak Ruli, apa mau langsung dijawab? Boleh. Ya, terima kasih Pak Naji dengan pertanyaannya dan juga pernyataannya ya. Jadi memang benar bahwa kita itu dalam satu segi mungkin seperti data yang diumbar gitu ya. Walaupun sebenarnya saya tidak setuju juga dengan kita memukul rata semua data kita diumbar nih gitu ya. Karena bagi perusahaan yang dia memang bertugas mengelola data, kalau sampai dia misalnya kayak Google misalnya, kita nggak pakai langsung ambil Google. Walaupun mungkin kita merasa bahwa jangan-jangan Google ini mengumbar data nih. Tapi kita lihat aja sebenarnya kayak perusahaan seperti Google atau bahkan atau perusahaan-perusahaan IT kayak Amazon itu memang dia justru karena adanya aturan-aturan berkaitan dengan pengelolaan data kayak GDPR itu, mereka dengan sungguh-sungguh memproteksinya, gitu, melindunginya. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Bayangkan kalau misalnya ada datanya Google bocor dan dianggap oleh pengelola atau otoritas yang pemantau atau watchdog ya, istilahnya apa ya gitu ya, yang memantau tentang privasi ini di Eropa menganggap oke, Google salah nih gitu ya, itu dia akan didenda puluhan atau ya bisa jadi didenda puluhan bilion, bahkan kalau nggak salah 1/3 dari keuntungannya dalam setahun. Bisa langsung bangkrut. Mungkin kalau Google nggak bangkrut sih, tapi perusahaan umumnya itu bisa langsung bangkrut. Kenapa? Karena saking besarnya denda itu. Sehingga dia misalnya gini, saya dalam perusahaan, keuntungan saya misalnya ini biar gampang gitu ya. Saya punya perusahaan, keuntungan saya 1 juta rupiah gitu ya. Keuntungan saya 1 juta rupiah, tapi saya mengelola data pelanggan. Artinya kalau misalnya 1/3, berarti kalau misalnya saya lalai mengelola data pelanggan, berarti saya harus menyerahkan bukan keuntungan, revenue. Revenue itu artinya adalah pendapatan, bukan keuntungan. 1/3 revenue. Pendapatan saya 1 juta, keuntungan saya misalnya 100.000 dari, anggap gitu ya, 10% dari ke pendapatan itu adalah keuntungan saya, 10%. 1/3 berarti saya punya hutang sekitar 200.000, ya kan? Kalau misalnya saya buat salah. Terus saya lihat ini ada 100.000, sementara effort saya 10% atau 5% saya pakai untuk melindungi data pribadi, data pelanggan. Wajar dong gitu. Karena risikonya saya harus bayar 30% nih gitu. Jadi akan saya lakukan. Tapi kalau nggak ada undang-undang GDPR ini, perusahaan mikir, keuntungan saya mepet nih cuma 10%. Daripada saya manfaatkan untuk melindungi data pelanggan, mendingan 10%. 5% ini saya bayar untuk komisaris gitu kan. Benar nggak? Nah, itu tidak terjadi dalam sistem yang ada aturan GDPR, aturan privasi ini ada. Karena perusahaan, siapapun yang memegang data pelanggan, itu akan berpikir resikonya. Ini resiko saya besar sekali nih, saya akan bangkrut nih. Saya harus mendadak langsung punya hutang nih, gara-gara lalai. Karena itu saya invest di teknologi-teknologi dan proses untuk melindungi data pelanggan tersebut. Gitu. Nah, ini yang saya rasa kenapa berulang kali saya bilang bahwa kita mungkin bisa jago, bisa tahulah teknik-teknik melindungi diri kita sendiri, tapi selama aturannya tidak kuat, pressure orang untuk menghormati
privasi orang lain, pressure orang atau pressure institusi kepada pihak lainnya untuk menghormati privasi orang lain itu nggak ada gitu ya. Nah, inilah pentingnya aturan tadi, dan saya rasa bagi perusahaan-perusahaan yang kita bisa nilai sendirilah. Kalau memang bagus dia menjaga data pelanggannya, ya why not kita percaya gitu. Walaupun tentu tidak serta-merta kita berikan semua data kita ke mereka ya, itu tadi data privasi yang kita berikan itu akan membentuk suatu profil. Nah, jangan sampai profil kita itu adalah segalanya. Profil kita di satu tempat itu adalah segalanya dari diri kita. Gitu. Nah, tekniknya misalnya, ya kalau memang bermain di, saya nggak bermain di, alhamdulillah nggak ada misalnya pinjaman online gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang bermain di ada pinjaman online, itu kalau bisa pakai nomor atau ya intinya buatlah profil yang sedikit berbeda. Gimana cara membedakan profil di pinjaman online dengan ini? Ya, misalnya gampangnya adalah membuat email khusus untuk pinjaman online tersebut misalnya. Itu adalah salah satu upaya untuk memisahkan profil kita, profil umum kita dengan profil kegiatan suatu kegiatan kita. Kemudian mengenai yang kedua tentang Big Brother ya, betul. Pemerintah sendiri atau sebagai representatif atau ya pelayan masyarakat, ya, pelayan rakyat ya, sebenarnya memang punya aturan. Nah, di Indonesia saya lupa, saya ingat saya juga sudah ada yang namanya istilahnya itu lawful interception, atau bahwa memang LI lah itu. Jadi artinya istilahnya itu pemerintah berhak untuk karena kebutuhan hukum itu melakukan pemantauan, pengecekan data, dan segala macam. Tetapi dalam aturan yang benar, harusnya ada mekanisme. Nah, mekanisme inilah, proses inilah yang perlu kita jaga, jangan sampai di-bypass. Karena begitu di-bypass, ada abuse di situ. Ada hazard di situ. Ada masalah di situ. Nah, menjaga proses ini saya rasa yang merupakan tugas suatu pemerintahan. Begitu yang mungkin saya bisa jawab. Mohon kalau ada yang terima kasih ya, cukup jelas ya. Baik, Terima kasih Pak Is. Selanjutnya ini ada di chat dari Pak Dedi Sugiarto. Pak Dedi mau ngomong atau chatnya dibaca? Ya, makasih Pak Is. Izin bertanya Pak Ruli. Ya. Jadi kami ini sekarang dengan Pak Menteri itu banyak sekali peraturan-peraturan maupun opportunities ya yang ditawarkan. Misalnya ada program Bangkit 2021 ya. Alhamdulillah kami mengirim 8 mahasiswa Informatika dan 3 mahasiswa SI untuk belajar di berbagai unicorn ya. Ada Tokopedia, Gojek ya, di bawah koordinasi di coding ya kalau nggak salah. Jadi mahasiswa diminta 1 semester itu keluar. Jadi ada sebuah KPI sekarang yang dimunculkan, dosen dan mahasiswa sekian semester berada di luar. Nah, saya ingin tanya ini tadi Pak Ruli ada pengalaman di PMI kalau nggak salah ya, saya lihat di CV-nya membantu transformasi digital. Pertanyaannya kira-kira apa ya kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa atau dosen kalau dia nanti langsung berkiprah 1 semester misalnya gitu. Karena sekarang bukan hanya magang sebulan 2 bulan, diminta 1 semester keluar gitu. Ya, makasih Pak Ruli. Ya, terima kasih Pak Dedi. Jadi kalau bicara tentang kompetensi, saya pikir semua kompetensi itu berguna. Semua kompetensi yang ditawarkan di universitas itu berguna. Tapi yang akan lebih berguna adalah kompetensi yang berkaitan dengan life skill. Life skill di sini ada, kalau saya membaginya ada 2, ada life skill dalam konteks attitude-nya mahasiswanya ya. Kedua, life skill yang berkaitan dengan misalnya dia adalah mahasiswa IT ya, life skill yang berkaitan dengan bidangnya. Misalnya dia paham tentang konsep arsitektur komputer misalnya. Dia paham mungkin tentang data, struktur data gitu ya. Tetapi apakah dia paham memprogram dengan Python misalnya? Nah,
arsitektur komputer, struktur data itu kan konsepnya. Nah, tapi kalau itu dilengkapi dengan life skill, oke, saya paham tentang komputer itu arsitektur seperti ini, lalu bagaimana mengoptimisasi prosesnya supaya tidak down misalnya dengan menggunakan Python. Nah, itu adalah life skill yang saya pikir perlu didorong atau perlu ditanamkan kepada mahasiswa agar mereka mencari sendiri. Memang tidak mungkin saya paham sih, artinya tidak semua orang yang masuk ke Fakultas Teknologi Informasi itu sebenarnya jiwanya ada di situ gitu kan. Kalau misalnya jiwanya ada di situ, pasti nggak disuruh pun juga dia akan ngutak-ngatik sendiri gitu, ngoding sendiri, bongkar-bongkar komputer sendiri misalnya. Tetapi sedikit banyak kalau misalnya para dosen mendorong mahasiswanya itu karena kamu kan udah tangguh nih kecebur di dunia TIK nih gitu. Masa cuma baca buku doang gitu, tapi ceburin juga dong diri kamu di dunia programming misalnya. Kalau perlu coba-coba sekali-sekali 1-2 kali lah membuka isi komputer itu, ini ada chipnya, ini ada memorinya, pasang sendiri chipnya, cabut sendiri chipnya gitu. Ganti hard disknya misalnya. Itu pengalaman life skill yang saya pikir akan sangat berguna bagi mereka, bagi para mahasiswa. Apalagi kalau nanti kemudian didorong untuk masuk ke banyak tempat gitu ya. Saya yakin kalau mereka bisa menulis bahwa saya bisa membangun komputer sendiri, merakit sendiri komputer gitu. Itu adalah satu poin yang kalau orang membaca CV seseorang, wow gitu. Ternyata sudah bisa merakit komputer sendiri gitu. Itu saya pikir adalah itu life skill gitu. Sama dengan life skill berkomunikasi yang baik, berpenampilan yang baik gitu, atau ya life skill yang standar yang kita mungkin sudah orangnya sopan dan lain-lain, itu kan life skill umum gitu ya. Nah, tapi life skill yang berkaitan dengan dunia TIK ini ya itu hands on. Saya pikir itu Pak, mungkin bisa membantu semoga. Kalau ini Pak Ruli yang terkait di PMI itu yang transformasi digital, apakah hanya berpindah dari tadinya menggunakan paper menjadi paperless atau apa ya? Kira-kira apa ya? Oke. Di Indonesia bicara tentang digital transformation itu yang paling berat itu adalah melakukan perubahan mindset dari pelaku yang memanfaatkan TIK. Banyak orang yang bisa memakai HP, banyak orang yang bisa memakai komputer, tapi belum tentu dia paham bahwa bahwa menggunakan HP itu ada konsekuensi yang tadi seperti saya di awal juga saya bilang, mereka tahu bahwa cerita mahasiswa di Jepang itu yang melahirkan kuliah digital literasi tadi, dia paham, dia beli komputer, dia tahu cara mengoperasikan, masih mahasiswa tingkat 1, baru lulus SMA, dia tahu pakai komputer, pakai HP gitu ya. Tapi dia nggak paham bahwa apapun yang diucapkan oleh dia walaupun itu di suatu forum di sosial media, waktu itu di billboard gitu ya, itu punya imbas kepada pihak lain. Nah, merubah mindset ini yang berat. Dan saya pikir khususnya di Indonesia yang baru mulai masuk ke dunia digital ya, walaupun mungkin kita merasa kita udah lama kok di dunia iklim ekosistem digital Indonesia udah kuat kok, buktinya ada unicorn gitu, ada dekakon sekarang. Tapi secara umum masyarakat saya lihat itu masih baru mulai masuk, baru mulai menapaki. Bahkan organisasi sekelas PMI, sekelas dan saya yakin banyak dari pengalaman saya dengan interaksi dengan banyak institusi, itu mindset digitalnya itu baru mulai masuk. Saya tidak bilang jelek gitu ya, karena saya yakin semuanya bersama-sama menuju ke masyarakat digital gitu ya. Tapi semuanya sedang belajar gitu. Nah, yang paling berat dari masuk ke dunia digital itu adalah mengubah mindset dari mindset analog masuk ke mindsetnya digital. Saya
bilang ke teman-teman di PMI dan juga waktu selama interaksi saya dengan melakukan konsultasi tentang digital itu, lihatlah kata teknologi informasi. Selama organisasinya itu informasinya sudah baik, teknologi itu cuma mempercepatnya. Tapi kalau informasinya sendiri masih silo gitu ya, masih, wah ini informasi gue nih, gitu, nggak boleh orang lain pakai nih, gitu kan. Misalnya, teknologi itu nggak ada gunanya, buang-buang duit, cuma menggarami lautan. Banyak organisasi kesalahannya adalah dia fokus membeli barang, membeli perangkat-perangkat yang canggih gitu ya, tapi dia lupa memperbaiki proses pengolahan informasinya dan memperbaiki orang yang mengolah informasinya. Padahal tanpa perbaikan dari sisi orang yang mengolah informasi dan juga perbaikan dalam sisi proses, itu teknologi itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi poin penting yang saya ingin sampaikan itu dalam kaitan dengan digital transformation ini, ya porsi teknologi itu sebenarnya kecil. Porsi yang lebih besar adalah mengubah mindset ini. Mengubah mindset supaya informasi itu mengalir dengan lancar. Informasi ini ibarat air, dia akan bergerak mencari tempat yang rendah, bergerak kemana tersebar dengan cepat gitu ya. Tanpa kita apa-apakan pun sebenarnya dia akan cepat. Tapi kebanyakan mindset kita adalah justru informasi ini dibendung gitu kan, dikunci gitu kan. Sehingga yang terjadi adalah ya organisasi itu bilangnya mungkin digital transformation, tapi prakteknya tidak terjadi. Nah, ini yang kalau di PMI yang saya sedang lakukan ke arah sana. Transformasi yang kita lakukan adalah bagaimana proses alur informasi yang ada di PMI itu bisa mengalir dengan cepat, prosesnya kita perbaiki, struktur kita perbaiki, dengan tujuan supaya informasi ini benar-benar sistem silo itu benar-benar pecah, benar-benar terbuka semuanya, lalu kita masukkan teknologi. Begitu keduanya ini bisa terwujud, baru kemudian itu benar-benar bisa menjadi kantor digital yang sebenarnya. Kalau enggak, ya kalau yang bagian yang pertama tadi tidak terjadi, saya rasa itu bukan kantor digital yang sebenarnya. Itu cuma ya mungkin paperless, oke, gitu. Cuma paperless-nya sendiri pada dasarnya diserah terimakan gitu ya. Di print juga nanti akhirnya, setelah di print dikasih juga ke orang, ya itu bukan paperless aja gitu. Kalau ada istilah satu orang tentara ke saya, ya di sini yang ada bukan internet Pak, antarnet Pak gitu ya. Kenapa katanya? Ya saya mau beri laporan ya mengantar langsung gitu ya. Kalau mindsetnya tidak baik ya akhirnya ya itu maunya kantor digital tapi pada akhirnya tetapnya diantar dengan langsung gitu ya. Akhirnya paperless menjadi cuma jargon aja gitu. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ruli. Sebentar ya, break azan dulu. Oh ya. Jadi boleh tahu nggak?
Baik, kita lanjutkan kembali. Iya betul, tadi yang terakhir dari pertanyaan tentang digital transformasi Pak Dedi ke Pak Ruli, saya setuju sekali dengan jawaban Pak Ruli ya, bahwa memang kalau teknologi bisa dibeli itu ya Pak Ruli ya, tapi mindset itu nggak bisa dibeli ya. Nah itu memang juga kendala yang kami alami juga. Yang jadi kita belajar dari sini Pak Dedi ya, bahwa ada hambatan-hambatan air yang tadi sistem silo ya, jadi mungkin berpikir bahwa kalau nanti ini berubah, kita nanti nasib saya gimana ya, masih kepake apa enggak ya gitu ya. Padahal kalau mungkin cara berpikir bahwa ini untuk kepentingan institusi yang besar ya, kita harus banyak berkorban di situ. Itu aja sih yang saya pikir ya. Itu terima kasih Pak Roli jawabannya buat pembelajaran kita juga di kampus ini. Selanjutnya silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih bertanya, mungkin masih ada. Izin Mas tambahin Pak. Jadi memang kata kunci mengubah mindset-nya itu adalah pada informasinya sendiri. Informasinya ini bagaimana supaya misalnya gini, ini pengalaman saya juga gitu ya, artinya misalnya adalah data pribadi pegawai gitu ya. Itu rahasia betul. Tetapi bahwa si A ini tupoksinya apa gitu. Itu harus kita share, betul nggak? Nah, kadang-kadang informasi sharing mengenai tupoksi orang ini itu tidak tershare juga di suatu organisasi. Nah, akhirnya karena tidak tershare, akhirnya sungkan untuk bertanya, gitu, efek-efeknya gitu. Jadi memang kata kuncinya di informasi ini, informasi bagaimana supaya informasi ini bisa mengalir ke tempat-tempat yang memang diperuntukkan. Ya, betul. Nah, mindset itu, merubah mindset itu yang luar biasa susah. Karena seperti itu salah satu yang tadi Pak moderator sebut ya, bahwa kadang-kadang, wah ini kalau misalnya informasi ini kebuka, saya jadi dapat apa dong gitu. Nah, itu yang memang beratnya di situ. Itu salah satu banyak kepentingannya lah gitu. Ya kebetulan karena ini dialami kami sendiri juga Pak. Gitu. Ya itu aja deh. Ya silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan, Pak Anung atau Pak Ruli silakan, Pak Sofi atau siapa yang dosen-dosen ya. Mau nanya pengalaman Bapak di Waseda juga boleh Pak Anung silakan. Masih ada? Silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya coba simpulkan ya Pak Ruli ya, mohon izin ya. Dari pertemuan ini ya mungkin ya saya cuma kasih catatan sedikit ya mungkin Pak Ruli buat sharing aja. Tadi kalau Pak Ruli cerita bahwa privasi itu awalnya dari hak yang untuk tidak diganggu ya istilahnya ya, itu berkembang menjadi masalah kerahasiaan yang terkait dengan hal-hal pribadi ya, terutama data pribadi ya. Jadi tadi Pak Ruli bicara sejarahnya dari hak yang supaya kita tidak diganggu ya, itu menjadi berkembang ke masalah data pribadi. Kemudian kemampuan menjaga privasi adalah kemampuan individu atau kelompok untuk melindungi informasi tentang diri mereka sendiri dan mengekspresikan diri mereka secara selektif ya.
umumnya ketika ada sesuatu yang bersifat pribadi bagi seseorang, itu biasanya sesuatu yang sensitif bagi mereka, ya. Tadi Pak Ruli juga bicara tentang GDPR, saya ingat sekali, memang motor utamanya itu bagi yang saya ketahui ya Pak, itu ketika GDPR diimplementasikan. Saya waktu itu lagi ngoprek-ngoprek suatu teknologi ya di cloud gitu ya. Saya ingat sekali di atasnya itu ada kami akan implementasi GDPR ya. Saya waktu itu nggak tahu nih apa ini GDPR waktu itu ya. Saya tahunya cuma GPR waktu itu kan kebetulan saya risetnya di radar bawah tanah ya, ground penetration radar. Ini apa nih ada GDPR. Waktu itu di Cloud Digital Ocean saya ingat sekali. Jadi memang GDPR ini berimplikasi merubah proses bisnis perusahaan ya, karena yang biasanya mereka memanfaatkan data bisa dijual belikan istilahnya ya tanpa kita ketahui. Dengan GDPR ini dia ada hukum yang mengikat mereka untuk tidak melakukannya ya. Ada kepatuhan terhadap aturan ini ya. Kita ketahui bahwa perusahaan sebesar Google, Microsoft atau apa gitu ya, Apple gitu ya, selama ada aturannya mereka biasanya akan berusaha patuh ya, karena resiko dendanya yang cukup besar ya. Kalau tidak ada aturannya ya mungkin mereka bisa bermain di situ, tapi kalau sudah ada aturannya memang mereka nggak bisa enggak gitu ya. Jadi ini memang tanpa disadari oleh user, ini meningkatkan keamanan data kita, data pribadi terutama ya. Mungkin beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu kita tahu bahwa di Amerika, di USA itu cukup ramai pembahasan tentang cyber attack pada bisnis di Amerika ya. Selama ini kita ketahui bahwa serangan itu biasanya pada institusi pemerintah, tapi sekarang pun bisnis jadi ladang target pemerasan ya, terutama ransomware gitu ya. Mungkin kalau kita ketahui beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ada serangan di Colonial Pipeline, di mana itu perusahaan yang mensuplai BBM ya di Amerika, sehingga mengakibatkan kenaikan harga minyak karena kebetulan Colonial Pipeline harus men-shutdown transfer BBM itu ke beberapa negara bagian. Akibatnya suplai bahan bakar menjadi menipis, akibatnya mendrive harga minyak jadi naik. Nah, serangan itu kalau kita lihat ya, kalau ini kan bukan bicara privasi, tapi mungkin serangannya bisa variasi yang lain gitu ya. Itu membuat kita ketahui bahwa serangan ini mulai terkoordinasi ya Pak Ruli ya, mulai terlihat dari koordinasi yang diduga keras itu ya, negara-negara semacam Rusia maupun China itu yang terlihat enjoy mengkoordinasikan serangan dan memelihara hacker-hacker gitu istilahnya ya, untuk menargetkan institusi bisnis di Amerika dan lain sebagainya. Ya mungkin di Indonesia juga harus mempertimbangkan angkatan kelima ya gitu ya, angkatan cyber untuk bisa mendefense ya pertahanan negara gitu ya. Yang terakhir waktu itu saya pernah waktu itu ikut mendampingi mahasiswa ikut lomba di Kalimantan. Itu saya ingat sekali waktu itu ketemu kolonel dari angkatan darat itu ikut jadi panitia lomba forensik nasional itu tuh. Jadi tentara-tentara di kita juga udah mulai belajar bagaimana pertahanan keamanan buat negara terkait dengan cyber attack itu aja. Itu saja sih yang saya simpulkan. Lebih kurangnya mohon maaf dari kami semua panitia. Saya kembalikan ke Bu Ratna atau Pak Anung. Silakan Pak Anung, Mbak Ratna. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Is, terima kasih Pak Ruli atas insight-nya yang menarik ya. Jadi saya pikir kita banyak belajar nih. Kalau saya sih untuk kampus Trisakti di mindset tadi kayak yang jadi besar ya, pesanan besarnya salah satunya itu. Tapi kita terbatas waktu nih. Sayang sekali ya, namanya juga hidup seperti itu kan, terbatas waktu ya. Insyaallah kapan-kapan kita sambung lagi silaturahminya Pak Rudi. Mungkin dalam bentuk tadi Bu Ratna juga udah lagi kayak gitu. Workshop dong. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu ya. Saya pikir itu aja ya. Bisa saya akhiri, bisa saya tutup. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Rudi dan teman-teman juga. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Izin saya Iya. ya.